Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di saluran nematologi bersama saya Abdul Ghafur. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang preparat permanen atau permanent mound nematoda tanah. Nah, sahabat nematologi sekalian, kalau kita ingin mengamati nematoda dengan mikroskop menggunakan mikroskop dengan pembesaran tinggi, misalnya dengan objektif 40 kali atau 100 kali, yang berarti pembesaran totalnya bisa 400 sampai 1000 kali, maka kita harus membuat preparat nematoda itu. Nah, bisa berupa preparat atau sediaan sementara, sediaan semi permanen, ataupun sediaan permanen. Dan tentu saja waktu dan tenaga untuk memprosesnya itu yang permanen itu lebih besar, tetapi daya tahannya juga semakin tinggi. Bahkan untuk sediaan permanen itu bisa diamati sampai berpuluh tahun kemudian. Untuk kebutuhan atau keperluan dokumentasi dan koleksi taksonomik itu yang bermanfaat sekali adalah sediaan permanen. Sebenarnya permanent mound atau awetan permanen nematoda tanah itu adalah menempatkan atau merendam nematoda di dalam gliserin murni. Nah, tetapi kita tidak mungkin untuk menempatkan nematoda dari fiksatif langsung ke gliserin, karena itu akan merusak tubuh nematoda itu. Ya, karena itu yang kita lakukan adalah dalam proses ini bagaimana memindahkan nematoda itu dari fiksatif formalin secara bertahap pelan-pelan sampai akhirnya nanti ke gliserin. Itu pada prinsipnya pembuatan awetan permanen nematoda. Dan inilah yang akan kita bicarakan pada kesempatan ini. Sebenarnya prosesnya sudah dimulai sejak kita melakukan fiksasi nematoda di dalam formalin yang paling kurang berlangsung selama 2 minggu. Berikut rinciannya. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah pertama sebuah cawan fiksasi seperti ini. Ini dari kaca yang cekung melengkung, ya seperti kaca arloji cekungannya, diameter sekitar 2 cm dan kedalamannya sekitar 1 cm. Ini memang cawan yang dibuat khusus untuk melakukan proses pembuatan preparat atau awetan permanen nematoda, ya. Tetapi kita bisa mencari alternatifnya, ya. Saya berikan beberapa contoh. Misalnya Anda bisa menggunakan sloki untuk sirup seperti ini, ya. Kalau ada yang lebih kecil lebih bagus karena ini relatif agak besar dan lebih boros dengan bahan nanti, ya. Atau bisa juga digunakan ini tutup dari botol semprot, misalnya hand sanitizer, atau di sini punya saya ini cairan pembersih lensa, ya, yang sudah tidak terpakai. Ini bisa dipakai dan dipotong sedikit di sini sehingga menjadi sebuah cawan, ya. Atau juga bisa dipakai ini tutup kotak kaca penutup, ya, yang transparan, bisa juga dipakai. Lalu ini kalau Anda bisa menemukan botol bekas obat suntik dan Anda bisa potong di sini, ya, segini, maka ini juga bisa dipakai. Saya juga pernah memakai wadah cat air, ya. Ini juga bisa, ya. Hanya memang kurang bagus karena bagian dasarnya tidak mulus sehingga agak sulit untuk melakukan pengamatan melihat nematoda. Dan saya juga gunakan ini, ya, mangkok untuk cat air, ya. Ini juga bagus, ya.
yang bahannya agak terang, transparan, ya tidak harus seperti kaca, tetapi yang seperti ini juga bisa, asal cahaya bisa masuk, bisa menembus maksud saya ya. Jadi ini yang kita pergunakan sebagai cawan untuk fiksasi dalam proses transfer ke gliserin. Nah, selain itu untuk bahan Anda membutuhkan gliserin tentu saja nanti ya. Kemudian ini yang sangat penting, larutan yang diformulasikan oleh Seinhorst ya, itu S1 dan S2. Ini nanti akan saya sampaikan bagaimana resepnya ya, formulasinya. Kita juga membutuhkan alkohol atau etanol 96% atau absolut. Ini adalah stoples bekas kue ya. Ini nanti ke dalam sinilah nanti dituangkan alkohol ya, lalu ditutup nanti ya, rapat ya. Wadah ini harus rapat. Nah, terus terang wadah atau stoples bekas kue ini kurang bagus menurut saya, karena menurut pengalaman saya, walaupun sudah di plester di tepinya ini rapat, tetapi masih saja alkoholnya cepat sekali menguap, dan itu tentu saja pemborosan ya. Karena itu ini saya ganti dengan Tupperware seperti ini ya. Dan ini jadi ke dalamnya dimasukkan alkohol. Ini sudah ada alkohol masih, dan saya letakkan di sini undakan berupa cawan Petri yang dibalik ya, untuk supaya nanti meletakkan cawan fiksasi itu di sini supaya tidak terendam langsung ke alkohol. Nah, ini karena Tupperware, insya Allah dia rapat dan sudah cukup lama alkohol di dalamnya itu tidak kering. Kita juga membutuhkan sebuah inkubator yang sudah disetel suhunya sebesar 40 atau 39 derajat Celcius. Kalau kita tidak memiliki yang seperti ini, maka bisa kita gunakan bikinan sendiri seperti yang saya biasa pakai. Ini adalah inkubator yang saya buat sendiri. Suhunya dengan mengandalkan lampu pijar 5 watt. Bisa dilihat di sini bahwa suhunya sekitar 39 derajat Celcius. Jadi sudah pas ya, kurang lebih 39 sampai 40 derajat. Ini sudah bisa dipakai untuk proses yang kita akan lakukan. Pertama-tama kita siapkan larutan S1 dalam cawan fiksasi ya, kira-kira sampai 3/4 terisi. Tetapi ini juga tergantung kepada bentuk cawannya ya. Sedikit mengulang mengenai mengail nematoda ya. Nematoda kita ambil dari fiksatif yang sudah merendamnya selama paling tidak 2 minggu ya. Setelah terambil, maka selanjutnya kita letakkan ke cawan S1. Itu seterusnya untuk nematoda yang lain ya, yang ingin kita proses. Nah, selanjutnya adalah kita meletakkan nematoda yang sudah berada di dalam larutan S1 ini ya, ke dalam wadah yang berisi alkohol ya, seperti itu.
Jadi ini Tupperware yang saya pakai, ada alkohol 96% di dalamnya, masih ada ya. Kalau agak surut ya mungkin bisa ditambah ya. Nah, sampel ini kita letakkan ke dalam stoples, ditutup rapat ya, harus rapat, dan ini harus kedap. Tentu saja Anda bisa menggunakan wadah yang lain ya, entah itu stoples, kue, yang penting rapat ya, tertutup rapat. Nah, selanjutnya wadah ini kita masukkan ke dalam inkubator yang suhunya sudah disetel 40 derajat kurang lebih ya, 39 sampai 40 derajat Celcius. Inkubator saya, dan saya letakkan toples ini ke dalamnya, dan kita biarkan selama 24 jam. Setelah 24 jam, maka cawan S1 berisi nematoda tadi kita keluarkan bersama stoplesnya dari inkubator. Lalu kita siapkan satu cawan fiksasi baru untuk diisi dengan larutan S2. Kemudian cawan S1 kita keluarkan dari stoples. Kemudian dengan menggunakan kail kita pindahkan nematoda dari S1 ke S2. Tentu saja ini kita lakukan dengan menggunakan mikroskop stereo. Lalu cawan S2 kita masukkan ke dalam sebuah cawan Petri dan ditutup. Lalu cawan ini beserta isinya kita tempatkan ke dalam inkubator lagi dengan suhu kurang lebih 39 sampai 40 derajat Celcius. Ya, dan kita akan diamkan di sini selama kurang lebih 2 sampai 3 jam. Nah, setelah 2 sampai 3 jam kita teteskan sekitar 3 tetes gliserin ke dalam S2. Sebenarnya jumlahnya tergantung juga pada lebarnya atau luasnya cawan. Setelah ditutup lagi, kemudian kita biarkan di dalam inkubator selama kurang lebih 24 jam. Setelah 24 jam, cawan kita keluarkan dari inkubator. Nah, biasanya setelah tahap ini itu relatif tidak ada lagi cairan yang tersisa kecuali gliserinnya. Jadi nematoda terendam hanya di gliserin saja. Selanjutnya, untuk lebih memurnikan gliserin dan menarik sisa-sisa air yang mungkin masih ada di dalam tubuh nematoda,
maka cawan ini kita masukkan ke dalam silika gel. Ini adalah silika gel dalam wadah yang tertutup rapat ya. Silika gel yang masih bagus itu warnanya biru tua. Yang ini warnanya sudah agak pudar sehingga mungkin dalam waktu tidak berapa lama harus segera diganti, tetapi saya kira masih bisa dipakai di sini. Inilah tahap akhir dari proses transfer nematoda ke gliserin, yaitu nematoda yang sudah terendam dalam gliserin pada cawan S2. Itu selanjutnya kita masukkan ke dalam stopless atau wadah yang berisi silika gel, kemudian ditutup rapat dan kita biarkan minimal 24 jam sebelum kemudian bisa diproses lebih lanjut, yaitu proses mounting atau menempatkan nematoda itu pada kaca objek dan ditutup dengan kaca penutup. Sementara menunggu proses, boleh saja nematoda ini didiamkan di sini sampai lebih dari 24 jam. Nah, demikian sahabat nematologi sekalian, pembahasan kita mengenai transfer nematoda dari fiksatif ke gliserin dalam rangka pembuatan preparat permanen nematoda. Kita akan lanjutkan pembahasan mengenai proses mounting, yaitu penempatan nematoda di antara kaca objek dan kaca penutup dalam video berikutnya. Salah hilafnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Selamat berkarya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.